Steady. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعيذها بك وذريتها
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadiyallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini, kami menyampaikan bahwasanya Masjid Al-Aqsa mendapatkan infak dari saudari IC sebesar Rp500.000. Dengan demikian, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga yang memberikan infak dan kita semua yang hadir diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberikan rezeki yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi khotib akan berada di mimbar guna untuk menyampaikan kedua khutbahnya. Sehubungan dengan itu, marilah kita ingatkan kembali sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, yang artinya apabila khotib sudah berada di mimbar guna untuk menyampaikan kedua khutbahnya, hendaknya di antara kita jangan ada berkata-kata atau berbisik-bisik, walaupun perkataan itu berbuat buruk sekali. Apabila di antara kita masih ada yang berkata-kata atau berbisik-bisik, sedangkan khotib sudah menyampaikan kedua khutbahnya, maka kurang sempurna pahala sholat Jumatnya. Oleh karena sebab itu, marilah kita diam, simak, dengarkan dan perhatikan dengan hati yang lembut apa-apa yang disampaikan oleh khotib. Mudah-mudahan pahala sholat Jumat kita hari ini dilipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin man sadat ashabi rusul ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah,
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minun, Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua di sini. Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua di sini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita semua di sini. Dan bersyukurlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan salah satu nikmat yang penting Allah berikan rezeki kepada kita semua di sini sehingga kita semua di sini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik saat ini. Bersyukur kepada Allah, jaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah itu dilihat di akhir-akhir usia kita. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat di akhir-akhirnya. Jadi tak kala kita melakukan ibadah, istiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomahlah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi dan Rasul masih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diteguhkan hati untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka teguhkanlah hati kami di jalan agamamu ya Allah. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu wasiat dari Rasulullah SAW. Karena kita saat ini berada di bulan Rabiul Awal, di mana manusia yang paling sempurna pernah Allah ciptakan ke dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Tahukah kita satu wasiat dari Rasulullah SAW sebelum Rasul Muhammad SAW meninggal? Wasiat tersebut tertuang dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi. Disebutkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya. Tak kala itu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit-sakitan, sudah hampir meninggal Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabatnya, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymankum. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW menyebutkan as-salat, as-salat, jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Rasulullah SAW menyebutkan 2 kali penekanan as-salat, as-salat, karena salat ini penting bagi kita semua di sini. Rasulullah SAW tahu bagaimana amalan seseorang itu tergantung pada amalan sholatnya. Jadi sebanyak apapun amalan kita, kalau kita tidak sholat, apalagi sholat kita bolong-bolong, maka dengarkan kata Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis sahih, sesungguhnya amalan di akhirat nanti, amalan seseorang itu dilihat dari amalan sholat seseorang tersebut. Kalau amalan sholatnya bagus, maka amalan yang lain itu mengikut bagus. Kalau amalan sholat itu buruk, buruk ini dalam artian bolong-bolong, nauzubillah sama nauzubillah, sampai ditinggalkan, maka amalan yang lain itu mengikut ditunda, alias buruk. Disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah merugi. Kalau merugi itu bahasa kita tuh sudah banyak kita melakukan amal ibadah, tapi tidak kati keuntungan, tapi tidak kati dapat pendapatan. Itu bahasanya. Jadi kalau kita di dunia ini, jagalah sholat kita. Jangan sampai kita banyak sedekah, naik haji, umroh berkali-kali, tapi sholat kita diabaikan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan mewanti-wantinya, sampai Rasulullah SAW ketika sakaratul maut itu masih mengingatkan tentang sholat. Padahal sakaratul maut di dalam agama Islam, di dalam bahasa Arab itu sakarat itu artinya menghilangkan kesadaran, sakitnya itu luar biasa. Tapi Rasulullah SAW masih mengingatkan sahabatnya, sholat, jago sholat, jago sholat. Ini amat penting sholat ini. Jangan sampai kita tuh kalah di zaman sekarang dengan Android kita. Jangan sampai di zaman saat ini kita lebih mencapai, lebih mengutamakan pekerjaan kita,
lebih mengutamakan transaksi bisnis perdagangan kita, lebih mengutamakan pelajaran bagi mahasiswa, bagi pelajaran. Sholat yang biasa. Kalau sholat abai, lalu amalan apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat akan membuka semua amalan kita, semua catatan kita di dunia ini. Lalu dilihat pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu amalan sholat kita. Sholat tidak, sholat bolong-bolong, berhati-hati. Rasulullah SAW menyebutkan merugi, celaka orang tersebut. Inilah salah satu konsekuensi kita sebagai umat muslim. Jaga sholat kita. Kenapa kita ini enggan, berat melakukan sholat? Karena sholat ini yang digerakkan adalah hati kita. Allah yang memberikan hidayah ke dalam hati kita, bukan fisik. Banyak di luar sana yang fisiknya sehat, kuat, hartanya banyak, tapi enggan melakukan sholat. Kalau anak istri kita Pak tidak sholat, tegur Pak. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, kelak di akhirat nanti kita semua di sini pemimpin yang memiliki anak, yang memiliki istri, cek sholatnya. Jangan sampai kita kuat sholat, mereka tidak dicek sholat, tidak diajari sholat, tidak diajari ambil wudhu, diabaikan. Kenapa? Karena di akhirat nanti kita semua di sini pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas istri kita, atas anak kita. Kalau kita sudah masuk surga, menuju perjalanan, disebutkan dalam suatu riwayat, kalau anak istri kita ditanya tidak sholat, jawabannya tidak diajarkan oleh kita sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai bapak-bapak, seorang kaum lelaki dan mengajarkan, maka siap-siap kita akan ditarik oleh malaikat. Nanti dulu, urusi dulu nih tanggungan anak istri. Jadi jangan heran, sholat ini peranan penting dalam agama. Rasulullah SAW menyebutkan sholat itu tiang agama, tiang agama. Bayangkan kalau rumah kita tidak memiliki tiang, itu tidak kokoh. Sholat itu fondasi. Dan poin terakhir, kita ini hidup di dunia ini jangan semakin lama disebutkan oleh Rasulullah SAW, semakin banyak cobaan, semakin banyak fitnah, semakin banyak merajalela kemaksiatan. Rasulullah SAW ketika semasa hidupnya itu berat ujiannya. Lalu apa tips Rasulullah, solusi Rasulullah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara sholat. Kalau Rasulullah SAW sedang sedih, sholat. Kalau Rasulullah SAW sedang banyak masalah, sholat, minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajarlah di dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan ayat ini menyebutkan kepada kita semua di sini, kalau kita memiliki problematika yang begitu banyak yang terus-menerus silih berganti, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Jangan manusia, jangan jabatan, jangan harta kita, jangan keluarga kita. Kalau manusia itu yang dipintai sekali 2 kali mungkin bisa nolong, tapi kalau sudah 3 kali jenuh. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita meminta kepada Allah, semakin kita sering sholat, semakin kita merengek, semakin kita mengangkat tangan kita, semakin kita meneteskan air mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin sayang, semakin cinta, semakin dekat dengan seorang hamba tersebut. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Barakallahu fikum, astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu fa yarda. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti di akhirat nanti kita sekali sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu sunnah di hari Jumat ini adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat bil mu'minina wal mu'minat lil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyat hajat ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala din la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu sebelum sholat fa'inat tasbih minta malam sholat dirapikan, dirubuskan, dirapatkan dan dipenuhi sab-sab ditekan terlebih dahulu untuk merupakan kesempurnaan sholat berjamaah kita pada siang hari. Aqimus sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda zikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka yawmul salam wa alayka rabbana bis-salam wa innal jannata la salam wa baraka rabbana wa alayka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan Muhammadin wa nabiyyin rasulih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Hamdan syakirin hamdan du'afin ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wa azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa du'ana wa tamtasyiran ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inni as'aluka wa rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka wa husnul khatimah wa husnul ibadati. Allahumma inni as'aluka wa husnul khatimah wa husnul ibadati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'alad din. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbil wa lil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.